Kedatangan Ruben Onsu ke kantor KPAI ini semakin menunjukkan bahwa detik demi detik Sarwenda kehilangan rumah mewahnya, hak asuh anaknya, Tania dan Thalia, dan juga cinta dari Gio semakin mendekat. Countdown sudah terjadi. Kapankah Sarwenda akan meminta maaf pada sang mantan suami? Halo Sainsikers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Kemarin Ruben Onsu mendatangi kantor KPAI dan dia mempermasalahkan tentang apa yang terjadi kepada anaknya yang dianggap di sini diikutkan untuk membuat konten dan kehilangan waktu bersama dengan ayahnya. Ini merupakan langkah yang sepertinya akan menuju kepada perebutan hak asuh anak yang selama ini tidak pernah dipermasalahkan oleh mantan suami Sarwenda ini. Dan jika itu terjadi, ini akan otomatis membuat Sarwenda kehilangan hak atas rumah mewahnya yang juga akhir-akhir ini konon katanya ini mulai menunggak pembayaran. Dan jika Sarwenda kehilangan semuanya, apakah yang akan tersisa untuk Gio untuk mencintainya? Maka akankah Sarwenda segera minta maaf kepada Ruben Onsu dan menghentikan semua yang dilakukan oleh mantan suaminya ini? Mari kita akan lihat kartu-kartunya. Ruben posting terkait perilaku Gio yang mengikuti Ruben saat sedang bersama anaknya, seolah dia penjahat. Menurut Mas Denny gimana? Soal penjahat kan sesuatu yang mungkin bisa diartikan orang bermacam-macam ya. Tetapi Ruben yang ya kita tahu saat mereka kemarin bersama itu seakan-akan kan memang keluarga yang utuh, bahagia, kaya raya, memiliki pekerjaan dan juga pundi-pundi rupiah yang berlimpah. Tapi itu semua sepertinya kali ini menjadi masalah saat Ruben panas hatinya melihat anaknya ini terlihat akrab dengan pacar dari ibunya dan juga tampak muncul di beberapa adegan dalam sebuah konten berjualan yang secara live dilakukan oleh Sarwenda dan Gio. Dan ini sepertinya menambah amunisi Ruben untuk melakukan tanda kutip serangan kepada Sarwenda yang padahal kalau mungkin kita artikan di sini ini adalah hak seorang ayah yang mempertanyakan anaknya yang terus kemudian muncul di tempat yang dia juga pasti memiliki hak untuk memberikan keberatan terhadap hal itu tadi. Maka sejatinya apa yang dilakukannya ini sesuatu yang mungkin saja akan saya lakukan, mungkin akan dilakukan oleh ayah-ayah yang lain, dan ini sesuatu yang bisa dimengerti. Sayangnya hingga detik ini Sarwenda tidak berusaha merespon itu dan tidak menunjukkan arah meminta maaf kepada Ruben Onsu yang saya melihat ini akan berpotensi untuk meredam serangannya. Apakah datang ke KPAI bentuk keseriusan Ruben karena khawatir kondisi anaknya atau tak terima anaknya dieksploitasi padahal dirinya sudah memberikan nafkah 200 juta per bulan? Ya saya pikir keduanya, dan sebagai seorang ayah ya dia berhak melakukan itu. Terutama saat jika ternyata tidak ada sebuah komunikasi yang bisa progresif antara mereka berdua. Ketakutannya ini sesuatu yang bisa dipahami dan kita sebenarnya menanti apa sebenarnya reaksi dari Sarwenda terhadap apa yang dilakukan oleh Ruben akhir-akhir ini. Dan sejatinya ini semua saya katakan akan lebih mudah dan mungkin akan langsung bisa hilang begitu saja jika ternyata Sarwenda sedikit saja merendah dan meminta maaf. Apakah ini akan jadi babak baru? Langkah hukum yang akan ditempuh Ruben dan Sarwenda akan tidak bisa mempertahankan hak asuhnya. Ini akan menjadi sebuah titik yang akan menghancurkan semua mimpi Sarwenda jika ternyata Sarwenda tidak berhati-hati di titik sekarang ini. Ini adalah titik krusial di mana apapun yang dilakukan akan memberikan dampak yang luar biasa ke depannya. Ini adalah sebuah hal yang akan mengubah nasib Sarwenda untuk selama-lamanya. Dan harapannya di sini Sarwenda tidak terbawa emosi dan semuanya akan menjadi berantakan jika dia tidak secara strategis melakukan langkah yang harus dilakukan. Ingat, kita seharusnya tidak merespon apa serangan dari orang lain, tapi kita merespon apa yang diharapkan oleh orang tersebut agar kita bisa mendapatkan pula apa yang kita inginkan melalui proses negosiasi yang seharusnya ini win-win solution. Jika nantinya ini masuk ke meja hijau, apakah dengan dukungan netizen yang memiliki begitu banyak agar hak asuh bisa dimiliki Ruben bisa memenangkan hak asuh anak dengan cepat? Sangat mungkin, karena kita melihat bahwa saat ini netizen ini lebih berpihak kepada Ruben Onsu. Dan apa yang dilihat akhir-akhir ini adalah rentetan dari hal-hal yang terus kemudian membenarkan atau bisa memberikan sebuah senjata untuk Ruben Onsu, peluru-peluru untuk bisa memberikan sebuah keberatan terhadap hak asuh anak yang selama ini itu diberikan kepada Sarwenda di perceraian mereka tanpa adanya
adanya sebuah permasalahan atau persengketaan. Dan sangat disayangkan jika ternyata ini akan bergulir ke meja hijau, karena otomatis ini akan menambah panjang proses perpisahan mereka berdua dan membuat kenangan yang mungkin tidak baik untuk dilihat anaknya saat mereka nanti beranjak dewasa. Bagaimana nantinya nasib Sarwenda jika pada akhirnya hak asuh anak berpindah ke tangan Ruben? Apakah Sarwenda akan kehilangan akses ke anak-anaknya, rumahnya, atau bahkan karirnya akan bisa meredup? Jika itu sampai terjadi dan ini disahkan, apa yang tadi dikatakan itu sangat mungkin akan terjadi. Dan bahkan tidak hanya itu, Gio pun akan mungkin meninggalkan dia. Karena Gio tentu saja akan berhitung. Cinta jika ternyata harus mengorbankan sesuatu yang sudah dia bangun sebelum dia bertemu dengan Sarwenda. Dan brand yang akan tentu saja berbahaya jika ternyata dia diasosiasikan dengan Sarwenda dengan momen saat ini. Maka hal-hal yang terjadi ke depannya adalah sesuatu yang nggak bisa Gio perhitungkan. Dan jika itu terjadi, maka lengkaplah sudah. Ini seakan-akan apa yang dibangun, ini akan hilang begitu saja. Jika hak asuh anak berpindah, bagaimana citra Sarwenda yang terlanjur jatuh di mata netizen ini? Apakah bisa diperbaiki? Masih bisa sebenarnya. Tapi itu tadi, Sarwenda harus memulai dari nol. Sarwenda tetap akan memiliki pengikut yang tetap setia. Dan karirnya akan bisa membaik. Tapi apalah seorang ibu tanpa anak-anaknya? Apalah seorang istri tanpa rumah yang seharusnya dia bisa tempati? Dan jika memang itu harus dia pilih, maka Gio di sini harus membuktikan bahwa dia memang seorang CEO, memiliki jam-jam mewah yang memang katakan benar, dan ternyata ya apapun di antara mereka ini harus benar adanya. Dan jika ini terjadi, mungkin saat itulah versi win-win solution dan saling happy, di mana Ruben akan bersama dengan anak-anaknya dan Sarwenda akan bisa menjalani hari-harinya. Ya, walaupun mungkin akan jauh dari anaknya, tetapi dia memiliki kesempatan untuk bisa lebih akrab dan juga memulai satu hal yang baru bersama dengan calon suami. Jika Sarwenda terus dihujat hingga kehilangan hak asuh anak, apakah Gio akan tetap bertahan dengan Sarwenda? Sedangkan kita tahu Gio memiliki beberapa brand yang harus dijaga citranya di depan Saya sudah katakan tadi bahwa mereka berdua akan berusaha mempertahankan apa yang mereka miliki. Kecuali jika ternyata Sarwenda melakukan sebuah langkah yang saya katakan ini drastis ya. Seperti saya katakan, berpindah agama atau melakukan sesuatu yang mungkin akan menimbulkan simpati dari masyarakat Indonesia kebanyakan. Makanya saya katakan meminta maaf kepada Ruben Onsu, ini adalah satu hal yang tidak akan costing apa-apa selain ego dari Sarwenda ini tadi. Tetapi jika ternyata dia masih tetap ingin menjaga itu tadi, maka ini akan dibayar dengan harga yang sangat mahal. Dan jika itu memang terjadi, tidak hanya dia akan membayar, tapi dia juga akan kehilangan sesuatu yang selama ini seharusnya ada di dalam genggaman tangannya. Apakah Sarwenda akan kembali kehilangan banyak kontrak kerja jika hak asuh anak berpindah? Karena percuma secara tidak langsung terbukti adanya dugaan eksploitasi anak. Sebenarnya kontrak kerja yang biasa dia dapatkan tentu saja akan hilang. Besarnya juga pasti akan berbeda. Tetapi kontrak kerja, sesuatu yang mungkin tidak harus menunjukkan image seorang keluarga yang baik, ini mungkin akan bisa tetap dia lakukan. Tetapi tentu saja ini perlu sebuah, ya saya katakan investasi besar untuk rebranding ulang. Bagaimana dia harus disajikan dengan cara yang berbeda, brand Sarwenda ini tadi. Dan apa yang dia gunakan atau dia selama kemarin ini lakukan, ini sepertinya sudah tidak akan relevan dengan apa yang akan terjadi di masa depan. Sampai hari ini, Sarwenda nampaknya enggan memberikan respon. Apakah sedang dalam kondisi tertekan atau sedang mencoba merencanakan langkah Dia mencoba selanjutnya? untuk menata hatinya. Karena rupanya memang hal ini membuat dirinya ini kacau dan berantakan. Terutama saat dia memiliki juga rasa yang dekat terhadap anak-anaknya ini tadi. Kita melihat bahwa Tania dan Thalia ini ya memang walaupun akhirnya Ruben ini konon menurut pengakuannya susah untuk berjumpa, tapi Thalia dan Tania ini sudah sangat dekat dengan bundanya atau mamanya ini tadi. Dan jika itu terjadi, ini adalah hal paling besar yang akan terjadi kepada dirinya. Dan kalaupun ternyata harus diurutkan mana yang harus dia jaga dan pertahankan, maka dia akan pertahankan dulu status ibu dari anak-anaknya ini tadi, atau wali dari anak-anaknya. Kedua, baru rumahnya. Ketiga, barulah Gio. Jadi kalaupun harus dibuang, saya pikir dia akan lebih pilih membuang Gio. Kenapa sampai hari ini Sarwenda tidak mencoba untuk berdamai melalui kuasa hukumnya untuk langsung menghubungi kuasa hukum Ruben Onsu? Saya pikir itu sudah dilakukan ya, tetapi yang diharapkan di sini itu adalah juri dari semua permasalahan ini, yaitu masyarakat. Mereka ini melihat Sarwenda itu meminta maaf kepada seseorang yang ya masyarakat percaya ini dizolimi oleh Sarwenda. Apakah benar atau tidak? Tentu saja tiap pihak memiliki versinya masing-masing. Tapi kita tahu bahwa sebagai figur publik, penilaian masyarakat ini sangat penting. Dan jika kita tidak mendapatkan dukungan, maka orang-orang yang selama ini membiayai kita dengan mengendorse kita agar berjualan produk mereka, yang nantinya akan dibeli oleh masyarakat ini, pasti akan berkurang dan hilang sama sekali. Dan jika itu terjadi, Sarwenda
akan berbisnis apa. Dan kalaupun dia akan melakukan sesuatu tanpa ada penjelasan tentang apa yang kemarin terjadi, maka cancellation ini akan jauh lebih lama dan lebih menyakitkan. Jika Ruben tak mau memaafkan dan hak asuh berpindah, bagaimana cara Sarwenda agar karirnya tetap bisa bertahan di tengah sentimen negatif netizen kepada dirinya? Saya kira ya dia harus jujur tentang apa yang dia rasakan, tentang apa yang dia alami, dan tentang apa yang sebenarnya terjadi. Saat dia menunjukkan kejujuran, mungkin saja masyarakat ini akan lebih memberikan simpati. Dan sejatinya ini sebenarnya adalah jalan satu-satunya yang Sarwenda akan bisa tempuh. Tapi saat dia diam, tidak menjelaskan, dan hanya meninggalkan tanya yang besar dan juga tebak-tebakan akan apa yang akan dilakukan, maka ini hanya akan membuat brand dari Sarwenda, Gio, dan apapun yang berkaitan dengannya, ini akan semakin terdampak. Apakah Sarwenda harus berpisah dengan Gio agar netizen bisa memaafkan dia? Saya kira perpisahan dengan Gio bukan apa yang diinginkan oleh netizen, tetapi lebih kepada bagaimana dia akan minta maaf kepada Ruben Onsu. Itu saja. Netizen juga sama kayak Ruben, nggak menghalangi Sarwenda untuk bahagia. Tetapi jika ternyata dalam menuju ke sana ini, mereka masih menyinggol Ruben, ini akan jadi sebuah permasalahan karena ya Ruben, jika dia merasa ini adalah sesuatu yang membuat dia ya marah dengan kondisi anak yang dianggap kalau pengaduannya kan eksploitasi kalau tidak salah ya. Ini akan terus digali dan ini akan menimbulkan hal-hal yang tidak baik ke depannya. Nah, apa yang terjadi ya itu semua sesuatu yang saya pikir hak dari seorang ayah dan ini semua tidak akan ada yang bisa menghentikan kecuali Sarwenda sendiri. Maka menurut kalian akan seperti apa? Apakah ini akan terus berlanjut dan apakah ini akan berlarut-larut? Dan apakah Sarwenda akan minta maaf? Jika kalian ingin membacakan kartunya, silakan hubungi nomor 2 sini. Terima kasih untuk atensi kalian dan mari kita doakan yang terbaik untuk Sarwenda, kedua anaknya, Ruben Onsu, ya Gio juga Bunda. Terima kasih, sampai jumpa dan salam.